Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husmila. Saya dari SMP IT Ar-Rahman Salaman. Pada hari ini, Selasa tanggal 11 November 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran daring Bahasa Indonesia dengan materi menulis teks cerpen. Baik anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan soal pretest yang sudah saya share di grup WA tadi? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, silahkan salah satu dari kalian memimpin doa seperti biasa. Berdoa mulai. Raditu billahi Rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Cindy yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya lihat kalian sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan ada beberapa anak tadi juga izin karena ada kegiatan di sekolah, kemudian ada juga yang sedang sakit. Maka dari itu kita doakan untuk anak-anak yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Amin. Anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Sudah. Ya, silakan ikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia ini dengan sungguh-sungguh. Siapakah dari kalian yang masih ingat pembelajaran yang lalu? Coba diungkapkan. Menyusun kerangka teks cerpen. Iya, betul. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah merumuskan kerangka teks cerpen ya. Jadi pada hari ini kita akan menulis teks cerpen berdasarkan gambar seri dan juga kerangka teks cerpen yang sudah kalian buat pada pertemuan yang lalu. Jadi harapannya setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini kalian dapat menulis teks cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks cerpen. Nah anak-anak, jadi mengapa kok kita itu harus mempelajari teks cerpen? Nah jadi yang namanya menulis cerpen itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu ketika kalian itu menulis teks cerpen, maka kalian akan menghibur orang lain. Coba kalian pernah membaca teks cerpen belum? Pernah. Ketika kalian membaca teks cerpen, kalian terhibur nggak dengan ceritanya? Terhibur. Nah, itulah salah satu manfaat dari teks cerpen, yaitu menghibur orang lain. Nah, kemudian selain itu, siapa tahu kan dari sekian anak ini nanti ada satu atau beberapa anak yang menjadi seorang penulis yang handal, yang karya-karyanya itu bisa dikenal seluruh dunia, ya kan? Nah, itu selain kalian itu menghibur orang lain, kalian juga bisa membanggakan orang tua, ya tidak? Iya. Jadi dari hobi menjadi rezeki, ya itu adalah beberapa manfaat kalau kita mempelajari menulis teks cerpen. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Ya. Sudah. Ya. Jadi silahkan setelah ini kalian mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan sungguh-sungguh agar kalian mampu. Saya yakin nanti kalian mampu menulis teks cerpen. Siapa yang masih ingat langkah-langkah menulis teks cerpen? Saya, Bu, Sista. Ya, Sista, apa langkah-langkahnya apa? Menentukan ide cerita, Betul. membuat karangan, mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh, Iya. memberi jangan yang menarik dan memeriksa kembali dan memperbaiki. Betul sekali. Jadi itulah langkah-langkah menulis cerpen. Langkah yang pertama adalah menentukan topik dan itu sudah kalian tentukan pada pertemuan yang lalu ya. Baik anak-anak,
Setelah ini saya akan menayangkan bagaimana contoh mengembangkan kerangka teks cerpen menjadi sebuah teks cerpen yang utuh. Bentar, saya sedang mempresentasikan ke layar ya. Nggak bisa. Ini saya sedang menampilkan gambar satu, yaitu Rizka dan ibunya yang sedang berada di dapur. Jadi ini adalah contohnya anak-anak, contoh kerangka cerpen beserta gambar seri. Nah, kemudian kalau kalian lihat di bawahnya itu adalah pengembangan dari kerangka cerpen menjadi teks cerita yang utuh. Rizka anak yang baik, ramah dan penyayang. Minggu pagi, Rizka terlihat sedang sibuk membantu ibu menyiapkan kue. Kemudian disuruh ibu mengantarkan kue ke rumah nenek. Nah, itu adalah kerangkanya. Kemudian bagaimana cara mengembangkannya? Nah, ini contohnya. Pengembangannya adalah sebagai berikut. Namanya Rizka, gadis baik yang ramah, santun dan penyayang pula. Minggu pagi, suasana tampak cerah. Matahari bersemangat memancarkan sinarnya ke bumi. Seperti halnya dengan Rizka, dia tampak bersemangat membantu ibunya membuat kue kering di dapur. Tolong masukkan kue ini ke kardus, lalu setelah itu antarkan ke rumah nenek ya, pinta ibunya dengan nada lembut. Baik bu, jawab Rizka. Selain penyayang, Rizka memang anak yang manis dan penurut. Nah, itu adalah contoh pengembangan teks cerpen dari kerangka yang sudah kalian simak tadi ya. Sampai di sini coba kalian sebutkan ciri kebahasaan apa yang muncul di dalam pengembangan cerpen itu. Penggunaan kalimat langsung. Nah, betul sekali. Jadi, kalian menemukan apa tadi? Penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung. Cirinya apa kalimat langsung itu? Ditandai dengan kalimat petik. Tanda Lihat. petik. Jadi bukan kalimat petik ya, tapi kalimat langsung cirinya itu adalah ditandai dengan tanda Petik. tanda petik 1 atau 2? 2, betul sekali. Jadi anak-anak, kalau kita mau mengembangkan kerangka cerpen, ya kan? Jadi kita tidak hanya menulis saja, tetapi kita harus memperhatikan kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen. Contohnya, oh ini diselingi dengan disisipkan kalimat langsung, sehingga teks cerpen tersebut bisa menarik. Nah, kemudian selain kalimat langsung ada apa tadi? Majas. Majas, betul Majas. sekali. Tadi ada kalimat seperti ini. Namanya Rizka, gadis baik yang ramah, santun dan penyayang pula. Minggu pagi, suasana tampak cerah, matahari bersemangat memancarkan sinarnya ke bumi. Nah, di sini ada bahasaan apa yang kalian temukan? Bahasaan penggunaan majas. Majas, betul sekali. Majas apa? Personifikasi. Boten. Personifikasi, betul sekali. Cirinya apa ini? Majas personifikasi. Yang menunjukkan atau membuktikan bahwa itu majas personifikasi apa? Seolah-olah menyerupai kegiatan manusia. Sifat manusia. Betul. Apa? Apalagi katanya apa buktinya? Bersemangat. Apanya yang bersemangat? Matahari. Matahari bersemangat, betul sekali, karena bersemangat itu adalah aktivitas yang bisa dilakukan manusia, sedangkan matahari itu manusia bukan. Bukan. Nah, Bukan. jadi apabila ada kalimat yang menghidupkan benda mati, itu berarti menunjukkan majas personifikasi. Jadi dari pengembangan kerangka cerpen yang saya berikan ini sudah mengandung kalimat langsung, kemudian terdapat juga apa? Majas personifikasi. Nah, kemudian ada lagi itu penggunaan apa? Rizka pun bergegas mengantar kue ke rumah nenek. Nah, kata Rizka pun ini menunjukkan sudut pandang, yaitu menggunakan sudut pandang orang keberapa? Ketiga, betul sekali. Ciri sudut pandang orang ketiga itu menggunakan nama orang. Ya, nama orang. Contohnya bisa Rizka, bisa Novi, bisa Cindy, bisa Sista, tergantung itu tokohnya siapa. Kemudian selain Rizka atau nama orang yang namanya sudut pandang orang ketiga itu biasanya menggunakan kata ganti dia.
Misalnya, Rizka pun bergegas mengantarkan kue. Kemudian dia melihat burung yang tergeletak di pinggir jalan. Nah, kata Rizka dan dia atau ia itu menunjukkan sudut pandang orang ketiga. Nah, sekarang kalau sudut pandang orang pertama itu cirinya menggunakan apa? Aku. Aku, Kata betul aku. sekali ya. Jadi kalau ada cerita pendek atau cerita ya menggunakan aku di dalamnya berarti itu menggunakan sudut pandang orang Pertama. pertama. Nah, coba perhatikan anak-anak. Ini gambar keempat ya. Nah, ini saya ambilkan contoh teks cerpen dari salah satu pekerjaan siswa yang sudah berhasil menulis cerpen ya. Jadi kata-katanya seperti ini, silahkan coba nanti kalian bandingkan. Yang satu itu akan saya bacakan teks cerpen dari jawaban siswa, yang satunya lagi itu jawaban siswa tetapi sudah diedit. Nah, kira-kira nanti lebih bagus yang mana? Saya bacakan ya, silahkan disimak. Pagi demi pagi, pagi hari itu hujan yang sangat deras, suasana Luna yang disukainya. Di waktu Luna yang sedang menikmati hujan dan memandang jendela, Luna si gadis cantik sang pendiam, pemalu, tapi dia sangat cerdas dalam berpikir. Dan hujan telah berhenti. Luna bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Baik, ini adalah saya ambilkan contoh pengembangan dari bagian orientasi ya. Kemudian ini hasil setelah direvisi. Matahari sudah terbit, namun enggan menampakkan wajahnya. Ku dengar rintik-rintik air hujan jatuh ke bumi pagi ini. Aku segera beranjak dari tempat tidurku. Dari jendela aku menyaksikan betapa romantisnya tetesan air hujan yang selalu jatuh bersama-sama itu. Ah, hujan datang. Aku suka suasana seperti ini, kata Luna sambil memandang hujan. Namaku Luna, gadis pendiam tapi sedikit pemalu. Entah mengapa aku sangat menyukai hujan. Nah, coba dari dua teks cerpen yang saya tampilkan itu, lebih menarik yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Kedua. Mengapa yang kedua? Coba siapa yang bisa mengungkapkan mengapa kok lebih bagus yang kedua? Coba kalau kalian amati itu ada kalimat langsungnya tidak? Tidak. Tidak ada. Sedangkan kalau untuk kalimat yang kedua itu ada tidak? Ada. Cerpen yang kedua ada. Jadi lebih menarik yang mana kalau seperti ini? Yang kedua. Yang kedua. Selain kalimat langsung, kalian juga menemukan apa di teks cerpen yang kedua? Personifikasi. Personifikasi, betul sekali. Nah, jadi pada teks cerpen yang kedua itu terdapat majas personifikasi ya. Jadi siapa yang bisa menunjukkan bukti kalimatnya bahwa itu mengandung majas personifikasi? Saya. Oh ya, Cindy. Matahari sudah terbit namun enggan menampakkan wajahnya. Betul sekali. Jadi matahari sudah terbit namun enggan menampakkan wajahnya. Kata enggan ini kan biasanya dipakai untuk aktivitas manusia, tetapi ini digunakan untuk matahari. Nah, jadi ini mengandung majas personifikasi. Sedangkan pada teks cerpen yang pertama itu mengandung majas personifikasi tidak tadi? Tidak. Nah, jadi kalian sudah menyimpulkan bahwa yang lebih menarik itu adalah teks cerpen yang kedua. Jadi nanti kalau kalian menulis teks cerpen, kalian harus memperhatikan struktur dan kebahasaan teks cerpen. Iya, sudah paham sampai di sini? Paham. Coba diulangi. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan agar cerpennya itu menarik? Memberikan majas personifikasi. Memberikannya menggunakan majas personifikasi. Kemudian apa lagi? Menggunakan sudut pandang. Menggunakan sudut pandang. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau menulis cerpen dengan menarik, maka kita harus memperhatikan struktur dan kebahasaan teks cerpen. Sampai di sini sudah paham? Sudah.
Sudah ya. Jadi setelah ini kalian akan menulis teks cerpen berdasarkan gambar seri dan juga kerangka yang sudah kalian susun sebelumnya. Nanti kalian menulisnya itu saya pantau melalui diskusi di WA. Silahkan dikerjakan. Nah anak-anak, sekarang saatnya kalian mengembangkan kerangka cerpen yang sudah ada. Nah, tulislah teks cerpen tersebut dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks cerpen. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Bu, kalau pakai sudut pandang itu gimana? Oh, maksudnya sudut pandang itu bagaimana? Nah, yang namanya sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Nah, sudut pandang itu bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, bisa juga menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, ciri sudut pandang orang pertama itu biasanya menggunakan aku. Kemudian kalau sudut pandang orang ketiga itu biasanya menggunakan nama orang atau bisa juga dengan kata ganti dia ataupun ia. Nah, di sini kalian dalam menulis teks cerpen bisa memilih salah satunya, bisa menggunakan sudut pandang orang pertama ataupun sudut pandang orang ketiga.
mempresentasikan hasil karya menulis teks cerpen yang sudah kalian tulis. Sudah selesai semua ya menulis cerpennya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sekarang saatnya kalian mempresentasikan. Siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Silahkan, saya persilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Novi mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mempresentasikan hasil teks cerpen saya. Pagi hari begitu cerah hingga mampu mengubah suasana jiwaku yang tadinya penat karena setumpuk tugas yang masih terbengkalai menjadi sedikit ringankan. Namaku Jojo. Aku berangkat sekolah berjalan kaki sambil bersiul menikmati pohon kelapa yang seolah-olah menyapaku dengan melambaikan daun. Tiba di sekolah, aku kaget kenapa banyak ambulan dan beberapa petugas kesehatan. Akhirnya aku bertanya kepada teman-temanku. Hai kawan, kenapa banyak petugas kesehatan dan ambulan? Tanya Jojo. Tidak tahu, kita juga baru datang, jawab teman-temannya. Tapi aku punya firasat, jangan-jangan ada imunisasi, saut Jojo. Bisa jadi, kan banyak petugas kesehatan, kata teman-teman. Aku yang dari kamar mandi terkejut ketika melihat teman-temanku menangis histeris. Aku pun gemeteran karena takut dan aku pun mengintip dari samping tembok kelas. Semua siswa dikumpulkan dan diberi arahan di depan kelas untuk melakukan imunisasi. Jantungku pun berdetak sangat kencang, tak seperti biasanya. Satu persatu teman-temanku dipanggil untuk imunisasi, tinggal menunggu giliranku. Sempat terlintas di pikiranku untuk membolos, ditambah dengan rasa hati yang cemas dan takut. Dan namaku pun dipanggil. Aku hanya bisa pasrah saat imunisasi. Dan yang aku lakukan hanya memejamkan mata saat jarum suntik menusuk lenganku. Dalam hati aku berpikir, semoga tidak sesakit yang aku bayangkan. Namun beberapa detik kemudian petugas kesehatan bilang sudah selesai. Aku berpikir ternyata tidak sesakit yang aku bayangkan. Hari demi hari, aku merasa badanku semakin sehat dan bugar. Aku pun menyadari imunisasi itu penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Kini aku tak takut lagi dengan jarum suntik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mbak Novi yang sudah mempresentasikan teks cerpennya ya, sangat bagus. Mari kita beri tepuk tangan untuk karyanya Mbak Novi. Ya. Baik, siapa yang akan menanggapi dari hasil presentasinya Novi? Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, Sista, silahkan ditanggapi. Teks cerpennya sudah bagus, kalimat yang dipilih sudah menarik, ada majasnya dan mudah dipahami, terdapat kalimat langsung. Ya, menurut Sista, jawabannya dari teks cerpennya dari Novi itu sudah bagus, ya kan? Sudah mengandung majas. Apa majasnya kalau mengandung majas? Ada yang bisa menyebutkan? Dari teks Novi yang sudah dibacakan itu mengandung majas. Coba sebutkan majasnya. Majas apa? Tadi ada kata pohon kelapa menyapaku. Nah, itu kan mengandung apa? Mengandung Majas personifikasi. personifikasi, betul sekali. Jadi kan menarik di sini ya. Ada kata pohon kelapa menyapaku. Nah, coba kalau menyapa beneran ya kan. Nah, terus tadi ada juga selain apa namanya ya menggunakan majas personifikasi itu juga terdapat apa kebahasaannya? Ada kalimat langsungnya tidak anak-anak? Ada. Ada ya. Jadi tadi si Jojo dan teman-temannya itu juga berdialog. Nah, itu mengandung kalimat langsung. Nah, kemudian sudut pandang yang digunakan apa? Siapa yang tahu? Sudut pandang yang digunakan pada teks cerpen yang ditulis Novi. Ada yang tahu nggak? Sudut pandang ketiga. Orang ketiga. Betul atau salah Novi?
Salah, Bu. Oh, salah ya. Jadi harusnya menggunakan sudut pandang orang berapa? Orang pertama. Orang pertama. Karena apa? Karena menggunakan kata aku. Menggunakan kata aku adalah Jojo, ya kan, aku sangat takut karena jarum suntik. Nah, jadi teks cerpen yang digunakan, teks cerpen yang ditulis oleh Novi itu menggunakan sudut pandang orang ke satu atau sudut pandang orang pertama. Cirinya menggunakan aku tadi ya. Baik anak-anak, dari presentasi yang sudah kalian tampilkan tadi, semua yang sudah presentasi itu menurut saya sudah bagus semua, sudah memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi secara umum tulisan kalian sudah bagus ya. Kemudian saya akan bertanya, dari pengalaman yang sudah kalian peroleh selama menulis teks cerpen, kira-kira menulis teks cerpen itu mudah atau sulit? Insya Allah mudah, Bu. Insya Allah mudah ya. Jadi kalau mudah, besok kalian harus menulis teks cerpen lagi, kemudian kalian publikasikan ya. Nah anak-anak, sekarang kalian saatnya menyimpulkan apa yang telah kalian peroleh selama pembelajaran ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Apa saja yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau Saya, Bu. menyimpulkan? Ya, Novi, silakan. Kita bisa mengetahui dengan baik menulis cerpen. Terus bisa ya bisa menggunakan dengan kalimat yang bagus. Iya, jadi intinya mengetahui bagaimana cara menulis cerpen agar menarik gitu ya. Iya, Bu. Iya. Kemudian agar menarik itu harus memperhatikan apa? Harus memperhatikan langkah-langkah menulis teks cerpen Betul, memperhatikan langkah-langkah menulis teks cerpen. Kemudian dan hal kebahasaan teks iya, cerpen. betul sekali. Jadi selain mengikuti langkah-langkah menulis teks cerpen, kalau kita itu akan menulis teks cerpen dengan menarik, kita harus memperhatikan struktur dan juga kebahasaan teks cerpen. Apa saja itu strukturnya? Yang pertama ada Penggunaan kalimat langsung, penggunaan penggunaan kalimat majas, langsung, kemudian penggunaan majas, penggunaan majas. Ayo yang lainnya menjawab. Selain majas apa? Sudut pandang, Sudut pandang. pandang. Iya, kemudian gaya. penggunaan bahasa, Iya, penggunaan bahasa. Nah, kemudian penggunaan bahasanya itu juga harus menggunakan bahasa sehari-hari karena itu merupakan ciri dari teks cerpen. Mengapa teks cerpen? Nah, sekarang kita simpulkan langkah-langkah menulis teks cerpen itu apa saja? Yang pertama Menentukan ya, Sista, menentukan ide cerita, menentukan ide cerita, apalagi? Yang kedua, kerangka kerangan, menentukan kerangka karangan atau karangan, menyusun kerangka karangan, betul. Setelah itu yang ketiga apa? mengembangkan kerangka mengembangkan menjadi kerangka cerita utuh, cerita utuh, Mengembangkan kerangka karangan menjadi cerita yang utuh, betul. Setelah itu apa? Setelah kita kembangkan, memberi judul karangan yang memberi menarik, memberikan judul karangan yang menarik, betul. Yang terakhir, memeriksa kembali dan memperbaiki. iya, memeriksa kembali dan memperbaiki teks cerpen yang sudah kita buat. Jadi setelah ini kita kalian itu akan karena sudah menulis teks cerpen, berarti kalian akan saya beri waktu untuk mengedit atau menyunting teks cerpen yang sudah kalian tulis. Sudah paham sampai di sini? sudah. Sudah. Nah, selain itu, halo? Kok ini double-double ya? Suaranya itu menggema nggak toh? Tadi iya, Bu, sekarang enggak. Sekarang enggak ya? Ya baik. Nah, setelah ini kalian juga akan merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan ditulis di buku tulis kalian ya. Ya, Bu. Yep, Ibu.
Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran daring bahasa Indonesia dengan lancar ya. Alhamdulillah, kalian sudah paham belum dari apa yang sudah saya sampaikan? Sudah. Alhamdulillah kalian sudah paham. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Terima kasih anak-anak. Bu, sama-sama.